Sobat Pintu Berkat, aku mau jujur ya. Pernah ada momen aku melihat seseorang yang dulu rusak, yang bikin orang-orang geleng kepala. Tiba-tiba dia mulai serius sama Tuhan. Dia mulai datang ibadah. Dia mulai ikut pemuridan. Dia mulai minta maaf sama orang-orang. Dan semua orang senang. Mereka bilang, puji Tuhan. Tapi aku gak tahu kenapa. Di dalam hatiku ada rasa yang aneh. Bukan senang, malahan kesal. Kayak ada suara kecil. Serius nih, kok gampang amat? Lah, aku dari dulu berjuang, kok dia langsung dirangkul? Nah, kalau kamu pernah ada di titik itu, tenang, kamu bukan monster, kamu manusia. Dan hari ini, Tuhan Yesus ngajak kita melihat satu cerita yang kayaknya lucu, tapi sebenarnya itu ngobrol langsung sama hati kita. Yuk kita buka Lukas 15. Kamu pasti pernah dengar tentang anak yang hilang. Yang bungsu kabur, harta habis, lalu pulang. Tapi aku mau ajak kamu fokus ke bagian yang sering kita skip. Bagian yang gak sedramatis anak bungsu. Bagian tentang kakaknya. Dan jujur ya, kadang kita ini bukan anak bungsu. Kadang kita justru kakaknya. Bayangin, sore itu kakaknya pulang. Bajunya bau ladang, badannya capek, keringatnya belum kering. Dia sudah kerja entah berapa lama. Tiba-tiba dari jauh dia dengar suara musik. Ada orang tertawa girang, ada suara pesta. Dia berhenti sebentar. Loh, ada apa? Dia panggil seorang hamba. Hei, kenapa ramai di rumah? Hambanya bilang, adikmu pulang. Bapamu senang sekali, kita bikin pesta. Dan di sini, ini bagian yang bikin aku tercekat. Alkitab bilang, dia marah dan dia tidak mau masuk ke rumah. Kamu bisa bayangin, pestanya ada di dalam rumah. Bapaknya bahagia di dalam. Adiknya dipulihkan di dalam. Dan kakaknya berdiri di luar dengan muka yang keras. Dan yang bikin aku tambah terharu, bapaknya gak teriak dari dalam. Bapaknya keluar, kayak dia ninggalin keramaian pesta demi satu anak yang lagi ngambek di luar. Bapaknya kira-kira bilang begini, "Nak, masuklah." Tapi kakaknya meledak marah. Dia bilang, "Bertahun-tahun aku melayani Bapa, aku gak pernah melanggar. Tapi Bapa gak pernah kasih aku anak kambing buat bersukacita dengan teman-temanku. Tapi anak bapak itu yang habisin harta, pulang malah dibuat pesta." Dengar ya, dia nggak bilang adikku. Dia bilang anak bapak itu. Itu bukan cuma marah, itu membuat jarak. Jujur, di situ aku kayak bercermin. Kadang aku juga begitu. Aku bisa rajin ke gereja, aku bisa pelayanan, aku bisa ikut semua kegiatan. Tapi ketika Tuhan mulai memulihkan orang yang aku anggap gak pantas, aku bukannya ikut senang. Aku malah merasa, kok aku kayaknya gak dianggap ya? Dan akhirnya aku sadar, kadang masalahnya bukan orang itu. Masalahnya hatiku sendiri. Kadang yang perlu bertobat bukan cuma anak bungsu. Kadang yang perlu bertobat adalah anak sulung. Nah, Sobat Pintu Berkat, aku ajak kamu lihat 3 akar halus. Akar pertama, aku pelan-pelan berubah menjadi pegawai. Kamu perhatiin kalimat kakak itu. Aku melayani, aku tidak pernah melanggar. Itu kan bahasa pegawai. Pegawai itu mikir begini nih. Aku kerja, aku layak dapat upah. Aku taat, aku pantas dapat hadiah. Dan tanpa sadar, aku juga bisa begitu sama Tuhan. Aku gak ngomong, tapi di dalam hati ada catatan. Ini loh Tuhan, jam pelayanan aku.
Ini loh Tuhan pengorbanan aku. Ini loh Tuhan perjuangan aku. Nah, ketika orang lain dipeluk Tuhan dengan cepat, kita merasa, lah kok dia dapat duluan? Padahal hubungan anak dengan Bapa itu bukan soal upah, itu soal kasih. Dan ini yang pahit. Saat iman jadi transaksi, anugerah terasa tidak adil. Akar kedua, di balik marah ada luka aku tidak pernah dirayakan. Sang kakak bilang, Bapak gak pernah kasih aku anak kambing. Ketika aku baca itu bukan cuma protes. Aku baca itu sebagai tangisan yang tertahan. Seolah dia bilang, Bapak aku capek, aku kok gak pernah dirangkul, aku kok gak pernah dirayakan. Nah sobat, boleh jadi kamu juga begitu. Kamu setia tapi kamu lelah, kamu taat tapi kamu kesepian. Dan ketika ada orang yang baru bertobat lalu disambut hangat, luka lama kamu seperti ketusuk ulang. Nah sobat pintu berkat, marah itu sering cuma di permukaan. Di bawahnya ada kalimat, aku pengen dilihat. Akar ketiga, aku butuh orang yang lebih buruk supaya aku merasa aman. Ini bagian yang paling halus. Kadang kita merasa diri kita baik karena dibandingkan dengan orang lain. Aku gak kayak dia, aku gak separah dia, aku masih mending. Dan selama ada anak bungsu di luar, si anak sulung merasa aman, aku yang benar. Tapi saat anak bungsu pulang, suddenly panggung moralnya goyang. Makanya dia kesel. Karena pertobatan orang lain merobohkan tembok tempat dia bersandar, yaitu kebenaran diri. Nah sekarang, dengarkan apa jawaban Bapa. Bapa bilang, Nak, engkau selalu bersama aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sobat, aku suka banget ini. Bapa kayak bilang, kenapa kamu takut kehilangan? Kamu ini anak, kamu gak sedang bersaing. Lalu Bapa lanjut bilang, kita harus bersukacita karena adikmu mati dan menjadi hidup. Kamu tahu artinya? Bapa gak bilang, ya udah biarin aja kalau kamu gak mau senang. Enggak, Bapa bilang, kita harus bersukacita. Karena pertobatan bukan sekadar orang jadi lebih baik. Pertobatan itu orang pulang. Dan kalau ada orang pulang, rumah harus hangat, bukan dingin. Oke, sekarang aku mau ngomong sebagai sahabatmu ya. Kalau kamu sadar, aku lagi jadi sang kakak, ini 3 langkah kecil untuk kita pulih. Nggak rumit. Langkah pertama, ngomong jujur ke Tuhan. Cuma bilang, Tuhan aku iri. Tuhan aku merasa nggak dilihat. Tuhan aku capek. Ini bukan dosa yang bikin Tuhan menjauh. Ini justru pintu supaya Tuhan mendekat. Langkah kedua, ingat kalimat ini. Kasih Tuhan bukan kue. Kasih Tuhan itu bukan kue yang kalau lagi dibagi jadi kecil. Kasih Tuhan itu seperti matahari. Dia bisa menyinari banyak orang tanpa berkurang. Jadi waktu kamu lihat orang dipulihkan, kamu bisa berkata, puji Tuhan, dan itu tidak mengurangi bagian kasih Tuhan buat aku. Langkah ketiga, lakukan satu tindakan kecil. Ini penting. Kadang hati kita berubah bukan karena kita nunggu perasaan, tapi karena kita melangkah dulu. Doakan dia 30 detik. Atau kirim satu kalimat. Aku bersyukur lihat kamu bertumbuh. Hal ini kecil, tapi itu menaklukkan keegoisan. Nah sobat pintu berkat, kalau kamu mau, kita doa bareng ya. Bapa di sorga, aku mengaku, kadang aku seperti anak sulung. Aku setia, tapi hatiku pahit. Aku taat, tapi aku iri. Hari ini aku mau pulang juga, pulang dari kebenaran diriku sendiri. Sembuhkanlah luka yang membuat aku merasa tidak dilihat. Ajari aku menikmati Engkau sebagai Bapa, bukan memperlakukan Engkau seperti atasan.
dan ajari aku bersukacita saat orang lain dipulihkan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Kalau renungan ini kena di hati kamu, silakan tulis di komentar, "Bapa, ajari aku masuk pestamu." Kita bertumbuh bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.